تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan. Setelah kita mengkaji, mempelajari, lalu kita memahami apa yang disabdakan Nabi, mudah-mudahan kita semuanya dalam kehidupan dunia ini mampu menteladani apa yang kita kaji pada malam hari ini. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-atasu fawajada bi'ran panadzala fiha fashariba summa kharaja. Ada satu keterangan datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bainama rajulun yamshi bitariqin. Kata Nabi, ada seorang laki-laki yamshi bitariqin, seorang laki-laki ini sedang jalan. Mungkin perjalanannya, jarak yang dia tempuh ini sangat amat jauh. Kemudian daerah yang ia lalui adalah daerah yang tandus dan daerah yang panas. Istadda alaihi al-atasu. Di pertengahan jalan, laki-laki yang sedang berjalan ini istada alaihi ala atosu, kemudian datanglah rasa haus, datanglah rasa dahaga. Sama, ini manusiawi, ketika kita jalan jauh pasti akan ada rasa apa? Akan ada rasa haus, rasa kepengen minum. Fawajada bi'ran, di pertengahan jalan, kemudian dia ngelihat kobak, dia ngelihat sumur dalam kondisi yang sangat amat haus. Fanazala fiha fashariba wa summa kharaja. Saking bahagianya, saking girangnya, dalam kondisi yang sangat amat dahaga dan haus, kemudian laki-laki ini melihat ada sebuah sumur, maka laki-laki ini pun turun ke sumur itu. Turun fashariba, kemudian dia minum di air sumur itu. Nah, setelah hilang rasa hausnya, setelah hilang rasa dahaganya, summa kharaja, maka laki-laki ini naik, selesai rasa hausnya. Udah apa? Rasa hausnya sudah hilang.
Nah, ketika laki-laki ini naik dari sumur, selesai dia minum, menghilangkan dahaga dan rasa hausnya, fa idza kalbun yalhasu yakulut sura minal atasi. Naik laki-laki ini dari sumur, kemudian dia melihat ada seekor anjing yalhasu, mengeluarkan lidahnya, yakulut sura, jilatin debu, minal atasi. Saking anjing ini juga ngerasain apa? Haus juga. Jadi bukan hanya laki-laki ini yang haus, dia naik dari sumur, dia ngelihat ada seekor anjing juga begitu. Saking hausnya, lidahnya dia celedin, dia jilatin gitu. Berharap dengan jilatin debu itu bisa hilang haus. Faqala ar-rajulu, kemudian laki-laki ini dalam hatinya berkata, Laqad balagha hadzal kalba minal atasi mislu alladzi kana qad balagha minni. Kata laki-laki dalam hatinya, sungguh seekor anjing ini benar-benar lagi haus sebagaimana rasa haus yang aku alami tadi. Kira-kira bisa dipahami nggak dia? Iya, naik dari sumur, melihat ada seekor anjing lagi jilatin debu, kemudian laki-laki ini bilang, ini anjing pasti lagi kehausan nih, sebagaimana rasa haus dan dahaga yang tadi aku alami tadi. Fanazala al-bi'ra, kemudian laki-laki ini turun lagi ke sumur. Padahal dia mau udah apa tadi? Udah turun, udah minum, udah hilang rasa haus. Tapi dia ngelihat anjing lagi jilatin tanah, jilatin debu, kebayang sama dirinya sendiri. Bagaimana tadi saya hausnya, maka seperti itulah anjing ini saat itu haus. Akhirnya laki-laki ini pun turun lagi ke sumur itu. Turun lagi. Pamala akhuffahu ma'an summa amsakahu bipihi hatta raqiya fasaqa al-kalba. Turunlah laki-laki ini ke sumur. Pamala akhuffahu, kemudian laki-laki ini mengisi khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit. Lalu sepatu yang dari kulitnya itu dia isi air. Summa amsakahu bipihi, kemudian sepatu yang sudah berisikan air itu dia gigit. Karena dia megang apa tuh? Megang pinggiran sumur supaya bisa ngerangka. Kalau dia megang sepatu mungkin nggak bisa. Akhirnya sepatu yang udah berisi air dia gigit, dia ngerangka sampai ke atas. Hatta raqiya fasaqa al-kalba. Hatta raqiya fasaqa al-kalba. Sampai dia di atas, kemudian anjing itu dia berikan minum sampai hilang rasa apanya? Haus. Fasyakarallahu lahu. Bayangkan nih saudara. Ternyata apa yang dilakukan oleh laki-laki ini bukan hanya dia bisa menghilangkan rasa haus pada dirinya, kemudian juga laki-laki ini memberikan rasa dahaga, memberikan dan menghilangkan rasa dahaga terhadap seekor anjing. Fasyakarallahu. Bayangkan tuh. Allah berterima kasih sama laki-laki itu. Padahal yang diberikan makan siapa tuh? Diberikan minum. Anjing, bukan onta. Bukan onta, bukan keledai, tapi apa? Anjing. Faghafara lahu. Maka seluruh kesalahan dosa yang dilakukan, yang pernah dilakukan oleh laki-laki itu dari semenjak balik sampai dia memberikan minum seekor anjing, ghafara lahu, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, bayangkan saudaraku. Selain Allah berterima kasih sama laki-laki itu yang telah memberikan minum kepada seekor anjing, Allah ampuni juga dosanya. Nah, padahal yang diberikan minum siapa? Anjing. Kita tahu dalam fikih, Al-Quran juga menjelaskan bahwa liurnya anjing atau ketika kita digigit anjing itu najisnya najis mughalazah. Artinya najisnya itu najis yang berat. Tidak cukup hanya dicuci dengan air. Ketika kita digigit anjing atau kena liur anjing, itu harus dicuci dengan 7 kali, salah satunya itu dengan tanah dicucinya. Saking najisnya. Bayangkan. Nah, apa hikmahnya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa nasihat yang bisa kita ambil dari kejadian ini?
memberikan makan kepada seekor binatang yang najis aja bisa menyebabkan Allah bersyukur kepadanya dan bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita memberi pertolongan kepada sesama manusia. Nolong anjing aja kita bisa masuk surga. Ada satu keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang paling banyak dosanya, yang paling banyak ngumpulin dosanya itu adalah baghiyah. Baghiyah itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jablay, perek. Perempuan yang jual diri. Paling banyak itu perempuan itu dosanya itu. Tapi ternyata apa? Ketika sang perempuan yang kategorinya adalah ahluz zina, yang kategorinya adalah penjual diri, yang kategorinya jablay, entah apa lagi istilahnya, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia ngasih minum anjing. Bayangin. Perempuan yang sebegitu banyak dosanya, perempuan panggilan, gara-gara memberikan minum seekor anjing dia bisa mendapat ampunan dari Allah. Nah, apalagi kita kalau kita menolong sesama manusia. Nah, dalam kategori menolong, perhatikan saudara nih biar kita paham. Dalam kategori menolong kita hanya memandang itu manusia. Mau dia agamanya apa kek? Apalagi syukur-syukur sesama apa? Sesama muslim, sesama umat orang-orang non-Islam pun kalau memang dia butuh pertolongan dan kita tolong, maka pertolongan yang kita berikan kepada sesama manusia itu jauh lebih mulia ketimbang kita memberikan pertolongan kepada seekor apa? Anjing. Nah, dari sinilah agama mengajarkan kepada kita agar kita ini mempunyai kepekaan sosial. Artinya bagaimana? Bahwa dalam hidup ini kita saling membutuhkan. Dan kategori menolong orang lain jangan berasumsi dengan bantuan material aja. Dengan bantuan duit. Kalau orang ngasih duit berarti orang nolong kita. Oh, ternyata kita bisa nolong orang lain bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan duit. Kita bisa nolong orang dengan nasihat, kita bisa nolong orang dengan tenaga, kita bisa nolong orang dengan dakwah. Kita orang nggak pernah ngaji malam minggu kita ajak ngaji. Nolong orang nggak itu kira-kira? Iya. Daripada dari minggu nih misal doang. Daripada dari minggu nih hari Minggu. Dari mulai minggu habis zuhur. Dia ada kagak berhenti nggak pulang-pulang gitu. Modal 100.000 dia dia lakonin. Dia beli empan ini, dia aduk sama ini dibawa kemana? Dia bawa ke pemancingan. Kemudian tiap hari Minggu nggak pulang-pulang. Kemudian satu saat ketemu kita, yuk kita boleh mancing silakan sampai jam 5 aja. Entar setelah itu kita pulang sholat asar 5:30 habis maghrib yuk rame-rame kita ngaji ke musola Zadus Sabab. Nah, ini kan artinya nolong orang, ini kan artinya nyelamatin bahwa nolong orang tidak sebatas dengan harta, dengan duit, ngajak orang pada berbuat kebaikan juga namanya nolong hikmah. Lihat, nolong anjing aja Allah berterima kasih kepada orang itu, nolong anjing aja Allah mengampuni dosa, apalagi kita nolong orang lain. Nah, maka itulah dalam kehidupan ini kita hendaknya mempunyai kepekaan sosial untuk saling membantu satu dengan yang. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.